Saya menggabungkan 3 unsur. Unsur pertama ya unsur energi, tenaga dalamnya, hawa panasnya. Yang kedua unsur koneksi. Yang ketiga unsur gelombang elektromagnetik. Bagaimana cara memadukannya? Kalau saya begini. Makan dulu ya. Hidangan guys. Jadi Teneng mau kemana? Buat terang. Kayaknya kita harus naik ke atas deh. Harus naik ke sana kayaknya kita. Ini titik ini nggak terlalu. Ini di jalurnya, tapi kalau pengen di punggungnya banget kita harus naik ke sana. Ya cari jalan setapak buat naik ke atas. Ya, mari kita mapai jalan setapak. Ini di lereng puncak Palasari. Kita sengaja ambil jalur ini karena menurut peta dan menurut feeling patahannya itu lebih cenderung ke lereng. Kita di tempat yang kayaknya antah berantah ini ya. Tidak dijamah manusia, ini bekas kebun tapi ditinggalkan sepertinya. Ya, dan kita menemukan cecenet. Apa? Jangan punya orang. Bukan itu. Cecenet itu. Ada. Kita akan coba di sini. Nanti kalau udah ngos-ngosan, udah nggak ngos-ngosan. Kita akan coba ngecas di sini. Kita akan lihat koordinatnya lagi. Mudah-mudahan pas. Oke, istirahat dulu lah. Sampurasun sadayana. Kampes gitu. Kampes. Kita hari ini ke Patahan Lembang titik Gunung Palasari. Ini 1450-an mdpl ya. Kita tadi sempat close ya untuk mencapai tempat ini. Kita sempat nyasar di daerah apa namanya betul? Cilingan. Ternyata nggak masuk akal di sana treknya, jadi kita lewat Cibiru.
kemudian. Nah, menurut peta dan menurut feeling kita, daerah sini ke atas dikit itu patahannya, punggung patahannya. Jadi di sini masih termasuk patahannya, karena patahannya tidak tepat persis melewati puncak ya. Puncaknya masih 400-an meter lagi. Nah, kita mau coba ngecas di sini. Kita coba sebisa-bisa dengan sisa tenaga ngecas di sini. Dan ini memang seperti hutan yang sudah ditinggalkan ya. Ini terlihat masih bekas kebun, tapi sepertinya ditinggalkan ke sini, ke arah sana. Sepertinya ditinggalkan, dan memang sepertinya secara juga dari jalan dan seterusnya kayaknya jarang dilewati orang. Apalagi jalan itu ya, jalan yang di bawah terlihat sangat jarang dilewati orang. Tapi ya beginilah kegiatannya yang harus mau. Apa sih? Oh eta. Ya harus begini. Kita harus mau, kalau bahasa Sundanya apruk-aprukan kali ya. Karena memang patahan ini ada yang melewati perumahan, ada yang melewati pegunungan, ada yang melewati perkebunan. Kita rencananya mau coba sisir sepanjang 28-29 kilo itu, kita sisir semua. Titik-titik itu coba kita sisir semua lah. Mudah-mudahan nanti kalau bisa kesisir semua, kan harapannya bisa apa ya namanya ya, ngecasnya di sepanjang itu gitu. Jadi mudah-mudahan ada lebih mungkin untuk terjadi manfaat gitu. Gitu aja. Gimana nih Teneng? Ada ini sepatah dua karung kata? Hah? Leles. Kang Akbar kumaha ya? Ya gitu aja. Gitu aja teh kumaha. Tebal lagi. Kumaha Teh Nila? Kang Pepi kumaha? Capek. Ya memang capek. Karena memang tempatnya nggak di kota, ya resiko lah. Kalau mau belajar ya harus begini. Ya sudah, mungkin habis ini kita pengecasan ya. Pengecasan itu gimana sih gitu? Pengecasan itu sebenarnya belajar men-trigger molekul tanah dengan energi yang kita punya. Mudah-mudahan harapannya molekular itu bisa menjadi lebih baik atau lebih kuat, sehingga kalau ada guncangan-guncangan harapannya itu tidak mudah ambrol atau tidak mudah rontok. Ya paling itu harapan, karena sekali lagi kita bukanlah orang yang berkompeten untuk melakukan ini sebenarnya. Terkait energi kita memang belum memadai, tapi kalau nggak mau belajar dan nggak mau coba, masa mau diam 1000 perilaku? Kan nggak lucu juga sebagai manusia, masa nggak mau coba gitu kan. Jadi ya bagi kita semua jangan berpikir kita hebat ya, enggak, kita cuma nyoba doang, nggak lebih dari itu. Mungkin gitu aja ya. Kita di sini kita mau coba langsung cas. Kita cari posisi masing-masing yang enak deh. Ayo.
Ya, barusan kita sudah coba ngecas sebisa kita. Memang kesan yang saya dapat di sini ya memang nggak terlalu buruk sih, nggak seperti yang di daerah-daerah yang udah ramai ya, misalkan Gunung Batu gitu. Tapi ya tetap ya harus dirawat gitu. Ya kenapa kok ngecasnya sebentar, ada barusan 20 menitan kali ya. Ya kurang lebih segitulah. Ya karena memang ya tenaga kitanya yang nggak cukup, dia buat sisain buat pulang lah kasarnya gitu. Sekali lagi ya, kita bukan orang yang sudah kompeten melakukan ini, kita hanya orang yang sedang belajar gitu aja. Jadi ya jangan berharap macam-macam, kita juga nggak berharap apa-apa sih gitu. Teneng ada kesan-kesannya tadi enggak? Tadi ada. Gimana? Ya, yang tadi gimana di sini hasil latihannya? Iya, di sini mah nggak terlalu atmosfernya masih lumayan bagus. Patahannya ya perlu dirawat kan. Nggak kayak yang di sana di Gunung Batu mah. Asal seripuh gitu ya. Nah, gitu. Ya gitu. Nah, Kang Putih, Ya kurang lebih sama lah. Ya udah masih meraba-raba gitu silakan. Jadi mana berapa Ya. kesannya gimana ya? tapi tadi mas saya nyobain kan biasanya cara pakai nafas. Pakai nafas. Oh biasanya iya nggak betul ya. Apa ya tuh? Lanjut. Gitu. Oh benernya nafas sih itu taruh nafas. Iya. Nah, untuk pakai tahanan. Oh, itu ditahan gitu ya. Itu tarik tahan buang gitu. Nah, setelah pakai gimana efeknya? Pas tadi mah lebih kerasa nyalurnya gitu. Oh, iya. Nafas. Oke, ini sorry ya gue potong. Gini, kan kita harus terkoneksi tuh dengan patahannya tuh. Kerasa nggak? Terkoneksi tidak dengan patahannya? Kerasa. Terkoneksi ya. Ya itu penting tuh karena amat sangat sulit logikanya kita harus menyalurkan TB ke patahan, itu amat sangat sulit karena tadi orang nggak bingung ya, nggak tahu ada nggak enggak gitu ya. Jadi memang kita harus masih mengandalkan koneksi. Jadi kita mencoba men-trigger itu dengan kekuatan koneksi juga gitu. Jadi jangan cuma ngandelin hawa panas lah kasarnya, karena itu makin mustahil lagi gitu. Jadi tetap koneksi itu harus penting. Tapi kesan-kesana yang intinya gimana di sini? Jadi memang lebih sini itu lebih nyaman lah Dari tempat yang lain ya. Ya oke. Teknila kumaha teknila tah? Kalau patahan sih saya belum ini ya, Belum apa? terkoneksi gitu. Tanahnya juga Tanah batur. cuman ya yang saya rasakan sih atmosfernya di sini tuh lebih baik dibanding tempat lain. Atmosfer itu maksudnya udara atau dalam tanahnya? Udaranya Udaranya ya. Oke. Jadi kesimpulannya? Tempatnya lebih baik daripada di tempat lain. Oh ya gitu. Itu atas tanahnya, bukan bawah tanahnya. Oke. Nggak terdekat. Oleh Kang Akbar gimana? Belum poek. Canggih proyek mana turun juga nanya biayanya. Enggak, maksudnya gini. Kalau di sini mah nggak berasa gimana beda sama Gunung Batu. Kalau Gunung Batu setengahnya dengan niat apa ya, niat ngetes doang gitu ya, tapi kerasa bahaya gitu dari badan dan tenaga teh, yang meskipun nggak tahu kemana arahnya. Cuma kalau di sini mah lebih apa ya, lempeng-lempeng jaya gitu kan. Oh iya ya. Jadi kesimpulannya dengan fenomena itu, kesimpulannya kamu bagaimana? Kesimpulannya? Tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi. Tidak terkoneksi dengan patahannya ya. Ya, Gitu. Atau mungkin memang di sini masih lumayan gitu mungkin ya. Mungkin masih lumayan. Nah, ada yang lain yang menemukan hal lain? Ini lebah nomor Purwai itu. Bau kelek sih kan. Jadi itu aja ya intinya ya. Intinya hari ini kita berhasil juga mencapai titik patahan di daerah Gunung Palasari ini dengan proses pemberangkatan yang rumit. Tidak nama karena itu baik.
nggak kurang konsen beneran capek di jalan ya. capek muter-muter. Ya mungkin aja ya, jujur saya sendiri sedang dalam kondisi yang tidak fit ya, karena memang tidur saya akhir-akhir ini sangat, ya paling semalam saya tidur 1,5 jam 2 jam gitu. Jadi memang pada saat menyalurkan gimana ya, badannya minta jangan terlalu gitu, jangan terlalu habis gitu. Jadi tapi ya coba tetap, kalau saya sih memang menggabungkan 3 unsur ya. Ini mungkin untuk ini aja, untuk pengetahuan aja ya. Saya menggabungkan 3 unsur. Unsur pertama ya unsur energi, tenaga dalamnya, hawa panasnya. Yang kedua unsur koneksi. Yang ketiga unsur gelombang elektromagnetik. Bagaimana cara memadukannya? Kalau saya begini, saya tidak ngecas tenaga dalam ke tanah. Bukan itu yang saya lakukan. Tapi pada saat saya terkoneksi dengan patahannya, saya mencoba terkoneksi dengan seluruh patahan. Nah, koneksi itu saya ibaratkan sebagai kabel lah. Kemudian kabel itu saya saluri energi, baik energi yang disebut tenaga dalam maupun gelombang elektromagnetik. Dan efeknya adalah sebuah kabel besar yang terhubung dengan seluruh patahan, dan kabel itu mengaliri mereka gitu. Jadi 3 kekuatan itu, TD-nya kalau disebut TD mah ya, TD-nya gelombang elektroniknya plus koneksinya. Kenapa koneksi sangat penting di sini? Karena memang kita akan menjangkau sesuatu yang memang tidak tersentuh oleh tanah secara fisik, oleh tangan secara fisikly, yaitu sesuatu yang jauh di dalam tanah sana. Dan itu butuh koneksi yang kuat. Sama seperti kita nerapi orang dari jarak jauh lah. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi butuh koneksi yang sangat kuat gitu. Nah, ini mungkin yang harus lebih dipelajari lagi nanti. Makanya ya koneksi dulu, koneksi tubuh, koneksi energi, koneksi lokasi dan seterusnya, baru pakai koneksi itu untuk men-trigger. Jadi kalau kita hujunan katanu, hujunan tenon bahasa Indonesia, mencoba menyalurkan ke tanah, mungkin energi kita naon nggak sejengkal juga enggak kali gitu kan ya, kali gitu. Nah, jadi itu nanti bisa dipelajari lagi. Ya, habis dari ini kita mau turun ya. Kita mau turun lagi ke lereng, karena kita di sini termasuk tinggi 1450-an ya, Bay. Kita di sini. Nanti kita akan turun lagi ke jalan raya, ya mungkin sekitar 200-an meter ke bawah sana, ke jalan setapaknya. Nanti selanjutnya kita akan terus mencari titik-titik sepanjang patahan ini biar kesampur semuanya gitu. Itu mungkin ya, ada yang mau disampaikan lagi? Ya apa? Cukup ya. Habis ini kita mau buka botram ya. Buka botram. Itu yang paling utama. Tujuannya adalah botram. Ya udah, mungkin segitu aja. Sekali lagi, kita bukan sedang menggurui siapapun, bukan sedang menunjukkan pamer ya, pamer gitu ya, pamer. Karena nggak ada yang dipamerin. Koneksi gitu. Ya cuman ini tahapan kita berlatih gitu aja. Jadi ya kalau mau ngeritik silahkan aja ya. Ya kita mau belajar gitu. Apa ada manfaatnya? Ya jujur aja, saya aja nggak tahu ada manfaatnya apa enggak. Yang penting manfaatnya untuk diri sendiri. Yaitu belajar, pengalaman by pengalaman ya. Oh ternyata di sini begini, di sana begitu dan seterusnya. Itu minimal bermanfaat buat kami. Bukan buat alamnya kita nggak tahu. Buat kami yang lagi belajar. Mungkin gitu aja. Sampurasun. Mari kita botram. Siap.